Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denatria Puspita dari 3B D3 Keperawatan kelompok 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang initial assessment. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang initial assessment, yaitu pertolongan pertama perawatan pada pasien gawat darurat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tahap initial assessment. Yang pertama, melakukan pengkajian awal kepada pasien. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah dan mengatasi masalah. Selanjutnya, langkah kerja survei primer, kaji status kesehatan pasien menggunakan metode AVFU, yaitu A-nya sadar terhadap lingkungan, V-nya verbal, F-nya respon terhadap nyeri, U-nya tidak ada respon. AVFU digunakan untuk menentukan apakah pasien responsif atau tidak. Yang pertama ada airway atau jalan napas. Pastikan kepatenan jalan napas dengan teknik look, listen, and feel, melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua ada breathing, pernapasan. Kaji irama, kedalaman, dan keteraturan pernapasan. Auskultasi bunyi napas, look, listen, dan feel. Yang ketiga ada sirkulasi atau pendarahan. Kaji titipi warna kulit dan pendarahan. Yang keempat ada disability atau menggunakan AVFU atau GCS, yaitu untuk menilai kesadaran. Yang selanjutnya ada tahap kerja. Selanjutnya masuk ke tahap kerja. Langkah 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, aman pasien, seperti memakai masker, handscoon, memakai apron, memakai sepatu boot, google kacamata. Yang kedua, pasien diatur dalam posisi berbaring atau terlentang. Yang ketiga, jika pasien sadar diajak bicara untuk menilai airway, bisa dengan memanggilnya bu dengan menepuk pundak pasien. Yang keempat, jalan napas diperiksa dengan teknik look, listen, and feel. Untuk look, klien terlihat, listen terdengar suara, feel terasa hembusan napas dari hidung. Dalam kesadaran pasien menurun dengan nilai GCS 10, tekanan darah 100/70 mmHg, respirasi 25 kali per menit, nadi 102 kali per menit. Saat dikaji, pasien terdapat suara napas snoring. Yang selanjutnya ada exposure, dengan cara membuka semua pakaian pasien untuk mencari apakah ada sumber pendarahan atau terdapat luka pada pasien. Yang keenam ada polikateter untuk mengetahui keadaan hemodinamika pasien. Yang ketujuh ada gastristub. Yang kedelapan ada humomonitor. Yang kesembilan ada imaging torak. Yang selanjutnya ada langkah kerja survei sekunder. Hanya dapat dilakukan ketika setelah kondisi pasien mulai stabil. Yang pertama ada anamnesis. Yang kedua ada pemeriksaan fisik dan tutu. Yang ketiga proses diagnostik, yang keempat proses rujukan. Lalu yang keempat, terdapat 3 aspek yang dicatat sebelum melakukan prosedur. Initial assessment yaitu survei primer, sekunder, dan rujukan. Yang selanjutnya masuk ke tahap orientasi. Di tahap orientasi, yang pertama alat disiapkan dalam kelompok airway, breathing, circulation. Yang kedua, alat didekatkan dengan posisi yang dapat memudahkan bekerja. Yang ketiga, prosedur call for help dilakukan dengan baik
menempatkan diri penolong dalam posisi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu lakukan 3A. Aman diri. Aman diri yaitu menggunakan handscoon, masker, kacamata Google, apron, dan sepatu boot. Lalu aman lingkungan dan aman pasien. Posisikan pasien berbaring terlentang. Jika pasien sadar, ajak bicara dengan memanggilnya dan menepuk pundaknya. Bu, bu, bu. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan airway dengan teknik look, listen, and feel. Lihat apakah pasien bernapas, lalu auskultasi progresi pernapasan 25 kali per menit. Hembusan napas, terdapat hembusan napas dari hidung. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan breathing. Tidak terdapat relaksasi dinding dada simetris, luas auskultasi pernapasan. Kali per menit. Terdapat suara napas snoring, oksigen yang selanjutnya yaitu karena progresi napasnya 25 kali per menit, maka dipasangkan oksigen. Yang selanjutnya pemeriksaan circulation. Klien tampak pucat, akal dingin, CRT lebih dari 2 detik, tekanan darah 100 per 70 mmHg, nadi 102 kali per menit, maka dilakukan pemasangan infus. Dapat melakukan tangannya bu. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan expose wound dengan membuka pakaian. Pasien cek apakah ada sumber pendarahan, apakah ada luka pada pasien pada kandung kemih. Pada kandung kemih terasa penuh, maka dilakukan pemasangan kateter. Setelah pemasangan kateter, lalu pakaikan baju selimuti, maka selimuti pasien dengan selimut karena suhu tubuh pasien di bawah normal. Yang selanjutnya yaitu riwayat eval. Keluarga klien mengatakan klien tidak mempunyai alergi terhadap obat-obatan dan makanan. Keluarga klien mengatakan klien sedang tidak menjalani pengobatan atau mengkonsumsi obat-obatan. Keluarga klien mengatakan klien tidak mempunyai penyakit hipertensi dan jantung. Keluarga klien mengatakan klien terakhir makan pagi hari dengan nasi, lauk pauk, dan sayur. Keluarga klien mengatakan klien mulai sesak terjadi di rumah klien. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama, mata kiri dan kanan simetris, pupil isohor, hidung kiri dan hidung kanan simetris, tidak terdapat pengeluaran cairan atau darah, dan terpasang nasal kanul. Telinga kiri dan kanan simetris, tidak dapat pengeluaran cairan atau darah. Yang selanjutnya mulut, mukosa bibir kering, leher tidak terdapat getah bening,
leher tidak terdapat pembengkakan kelenjar getah bening. Yang selanjutnya dada, pergerakan dada simetris, ada suara napas tambahan seperti snoring, respirasi 25 kali per menit. Yang abdomen simetris, dada distensi, abdomen tidak ada nyeri tekan. Ekstremitas kanan, tangan kiri terpasang infus, tidak ada lesi, akral dingin. Yang selanjutnya genitalia bersih, terpasang urin kateter. Yang selanjutnya yaitu prosedur diagnostik. Lalu selanjutnya yaitu prosedur rujukan. Pasien masih di IGD karena kondisi pasien belum stabil.